Shalom, selamat malam saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu mengasihi kami, peduli dan senantiasa setia. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Keluaran pasal 4 ayat 12-13. Tertulis demikian. Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Saudara dikasih Tuhan, Helen Keller lahir pada tahun 1880 dengan kemampuan penglihatan dan pendengaran yang terbatas akibat penyakit. Di usia 1 tahun 7 bulan, ia menjadi buta dan tuli. Karena kondisinya yang sulit itu, Helen mencapai titik di mana ia putus asa dan merasa bahwa ia tidak mampu melakukan apapun. Namun ia bertemu dengan seorang guru yang bernama Anne Sullivan yang membantu Helen mengembangkan kemampuan komunikasinya. Dengan bimbingan Anne Sullivan, Helen belajar membaca dan menulis menggunakan huruf Braille, serta belajar berbicara dengan menggunakan bahasa isyarat. Ia kemudian masuk ke perguruan tinggi dan lulus dengan prestasi yang gemilang. Helen kemudian menjadi seorang penulis dan aktivis yang terkenal yang memperjuangkan hak-hak orang-orang dengan kebutuhan khusus. Terkadang saudara kita merasa putus asa dan merasa bahwa kita tidak bisa melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya kita memiliki kemampuan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Helen Keller mengatasi banyak hambatan dalam hidupnya dan memperlihatkan bahwa ketika kita memiliki tekad dan semangat yang kuat, kita bisa melampaui batasan-batasan yang tidak terpikirkan sebelumnya. Dalam pasal 4 ini, kita masih membaca tentang Musa yang terus tawar-menawar dengan Tuhan soal panggilan. Musa masih berusaha untuk menghindari panggilan Tuhan. Ia merasa tidak pandai bicara dan merasa tidak mampu untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan berikan. Ditambah lagi dari segi usia, ia sudah berumur 80 tahun. Di ayat yang ke-13, dengan jelas Musa meminta agar Tuhan mengutus orang lain selain dirinya. Namun Tuhan yang sudah memanggil tidak akan membiarkan panggilannya menjadi sia-sia. Bila Tuhan sudah memanggil, maka Tuhan sendiri yang akan memampukan. Panggilan Tuhan akan disertai dengan pelimpahan kapasitas, kuasa dan keajaiban yang memastikan tujuannya tercapai melalui kita. Melalui ayat ini, saudara, kita belajar tentang bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap panggilan Tuhan, yaitu siap untuk dipakai menjadi alatnya. Hal yang pertama perlu kita sadari, kalau Tuhan sudah memanggil kita, maka kita harus siap untuk keluar dari zona nyaman kita dan bersedia untuk melakukan tugas yang dipercayakan Tuhan. Percayalah bahwa setiap kekurangan dan keterbatasan kita tidak akan jadi halangan. Tuhan seringkali memakai orang-orang yang tidak punya kualifikasi menurut dunia ini untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang maha besar itu berkarya dengan ajaib dan mulia melalui orang-orang biasa. Hal yang kedua, Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang akan menyertai kita dalam perjalanan. Ketika kita merasa tidak mampu untuk melakukan tugas yang diberikan, Tuhan berjanji untuk menyertai dan memberikan kekuatan. Hal yang ketiga,
Tuhan akan mengajarkan kepada kita tentang apa yang harus kita katakan dan lakukan. Dan Tuhan akan menambah kapasitas kita. Tuhan akan memampukan kita. Kita tidak harus bergantung pada keahlian atau kemampuan kita sendiri. Tapi kita hendaknya belajar dan mendengarkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Roh Kudus menolong kita. Dan kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Saudara dikasihi Tuhan, kita semua dipanggil untuk menjadi alat Tuhan dan untuk melakukan tugasnya di dunia ini. Namun masalahnya, seringkali kita merasa tidak mampu atau kita takut untuk melakukan tugas tersebut. Kita takut untuk keluar dari zona nyaman kita. Kita merasa tidak mau menerima tantangan yang baru. Tapi ingatlah saudara, bahwa Tuhan yang memanggil kita adalah setia dan pasti menolong kita sampai pada penggenapan rencana dalam panggilannya. Siaplah jadi alatnya untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati dalam segala yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita lakukan. Tuhan akan memberkati kita dalam setiap langkah, asalkan kita tetap taat dan setia kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang menegur, mengingatkan, dan menguatkan kami. Sebab seringkali kami merasa tidak mampu. Kami meng-underestimate diri kami sendiri. Kami menilai diri kami tidak bisa untuk melakukan apa yang Tuhan suruh untuk kami kerjakan. Kami lupa bahwa Tuhan yang menyuruh kami adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara dan sanggup melimpahkan kuasa dan kemampuan, kapasitas dan keajaiban, serta mujizat dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu taat, untuk mengerjakan tugas panggilan-Mu, tidak menolak, tapi dengan hati yang rela, mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, tuntun kami terus ya Tuhan, untuk melangkah dalam rencana-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Malam ini saat kami tidur, kami mohon perlindungan-Mu dan berkat-Mu atas kami. Lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah dengan kasih dan rahmat-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.